Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya Jemi Najmi dari Mazarat Artisan Cheese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai lagi di cerita-cerita tentang keju kami. Kita ada bayi keju saat ini yang mungkin teman-teman bisa lihat, namanya Ibra. Mungkin sudah ada cukup banyak teman-teman yang tahu keju Ibra ini karena ini salah satu keju kami yang di awal-awal. Dan dia punya kekhususan menggunakan nama anak ketiga kami, Ibrahim. Makanya kami kasih nama Ibra. Keju yang saat ini mau kita ceritakan adalah masuk kategori keju blue cheese. Ada banyak jenis keju yang masuk kategori blue cheese ini yang berasal dari beberapa negara. Seperti di Prancis, kita sering dengar namanya Roquefort. Roquefort itu blue cheese, tapi menggunakan susu domba. Jadi memang flavornya dan aromanya itu memang intens sekali, kuat sekali. Lalu ada namanya Foam Dombert. Kebetulan Ibra kita produksi menggunakan teknik Foam Dombert. Dia tidak sebasah Roquefort, intensitasnya juga sudah kita tweak supaya masuk lidah orang Asia. Kalau Foam Dombert-nya kita bikin dengan cara kita bikin di Prancis, mungkin butuh 5-10 tahun lagi baru orang Asia acceptable flavornya. Ada beberapa jenis blue cheese lain berasal dari negara yang lain, seperti kalau di Inggris, di UK, kita kenal namanya Stilton. Stilton itu juga keju biru, blue cheese. Lalu mungkin udah familiar dengan istilahnya Gorgonzola. Itu adalah blue cheese yang berasal dari Italia. Nah, hari ini kita buka yuk. Berbeda dengan blue cheese yang lain, Foam Dombert atau Ibra itu dibuatnya pasti bentuknya kayak tower gini. Seperti tower. Moldingnya tinggi, lebih tinggi daripada diameternya. Foamnya seperti ini pada saat dia sudah jadi, dan ini sudah dimatangkan sekitar 2-3 bulan. Coba kita cek dalamnya. Biasanya untuk ngecek Ibra ini kami ada namanya cheese tire. Bentuknya seperti kunci letter T. Yang itu kita tusukkan ke dalam keju, kemudian kita putar lalu kita tarik. Kelihatan itu sudah terbentuk belum jalur-jalur keju blue cheese seperti yang bisa dilihat di sini. Jamur biru ini dari sisi mikrobiologi namanya Penicillin Roquefort. Terus terang kami banyak sekali pertimbangan saat ingin membuat keju ini. Keju Ibra ini yang kami kemudian kasih nama Ibra. Karena saya sendiri sejak kecil sebenarnya saya alergik Penicillin Roquefort. Penicillin ini saya alergi. Bahkan saya ingat dulu umur 3 tahun, saya itu diperingati oleh ibu, oleh orang tua saya, bahwa saya tidak boleh makan antibiotik yang mengandung penisilin, karena dulu di Bali kalau saya nggak salah umur 3 tahun tuh saya sampai biru, hampir mati lah saat itu, hampir lewat karena terkena penisilin. Seperti kalau saya nggak salah ya, bahwa saluran pernapasan saya kemudian membengkak, dan itu menyulitkan saya dalam bernafas sehingga anak kecil umur 3 tahun biru. Tapi pada saat kami memproduksi bayi-bayi keju di Mazarat,
Banyak sekali customer kami yang dari Eropa terutama menanyakan, "Yuk nggak bikin blue cheese kah?" Akhirnya kami bikin, dan sedikit demi sedikit saya membentuk toleransi terhadap blue cheese ini. Dan satu lagi, mungkin agak menarik, wanita yang saya nikahi itu di masa kecilnya tidak suka sama sekali dengan susu. Yang bahkan istri saya tersebut kalau ada obat, pernah ada obat yang dia dikonsumsinya harus dengan susu. Dia pilih nggak minum obat itu daripada harus minum susu. Berjalan waktu karena Tuhan mengarahkan kami untuk bisa menghasilkan keju-keju yang bermanfaat untuk orang banyak. Entah bagaimana ceritanya, istri saya mulai menikmati keju, dan setiap saya tanya, "Ibu mana favoritnya?" Dia bilang, "Ibra, blue cheese." Yang untuk dia ini tidak menyeramkan, comfort food dan unik dalam setiap prosesnya, dari susunya, dari penambahan ingredient seperti enzim, starter, dan jamur penicillin Roquefort-nya, itu punya cerita sendiri. Sedikit saya singgung masalah histori dari blue cheese. Blue cheese ini terjadi juga karena kesalahan. Di suatu tempat di Eropa, mereka terbiasa membuat sourdough bread. Nah, sourdough bread ini adalah media terbaik untuk membuat blue cheese. Suatu ketika si pembuat keju membuat keju yang saya entah dia mau bikin apa saat itu. Sepertinya tembakan saya itu membuat keju farmstead. Keju-keju peternakan biasa. Peternakan pada umumnya. Keju yang lebih simple. Mereka bikin, kemudian ditaruh di dapur. Yang dapurnya tentu temperaturnya di Eropa, relatif dingin. Di rak dapur dan menurut ceritanya, di rak 2 atau 3 rak di atas rak keju tersebut, ada satu bongkah sourdough bread yang itu sudah tumbuh jamur penicillin Roquefort karena kelupaan, tidak dimakan. Tumbuh dan jamur itu turun. Intervensi ke dalam keju farmstead yang sedang dibuat saat itu, dan membuat jamur biru tumbuh di dalamnya. Pada saat dicicip, kok enak, kok rasanya unik. Proses itulah yang kemudian diulangi lagi. Selamat menikmati, Ibra, yang ini adalah nama dari anak ketiga kami. Salam.